Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian kita yakni kitab Nashihul Ibad. Ada sebuah riwayat wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kam min mustadrajin bin nikmati alaihi wa kam min maftunin bis sana'i alaihi wa kam min maghrurin bis satri alaihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, banyak orang yang dibiarkan dengan banyaknya diberikan nikmat oleh Allah. Jadi ada orang yang diulur-ulur azab dan siksanya di dunia, tapi diberikan dengan kenikmatan. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalau ada orang fasik, tidak sholat, tidak puasa, maksiat jalan terus, dosa-dosa besar dikerjakan, tapi hidupnya kok baik, Pak, rezekinya kok lancar, badannya sehat. Nah, ini Allah itu sedang memberikan adab sebenarnya kepada dirinya dengan diberikan banyaknya nikmat, padahal itu sebenarnya adalah merupakan siksaan ya Allah yang difulkan selama ini. Nanti di akhirat tinggal menerima balasan dari Allah. Jadi kita jangan heran kalau melihat ada orang tidak sholat, tidak pernah datang ke masjid kok kaya raya. Nah, itu berarti namanya istidraj, yakni pemberian nikmat yang begitu banyak, dan itu sebenarnya adalah merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Azabnya itu apa? Dia dijauhkan dari rahmatnya Allah, dia dijauhkan dari rumahnya Allah yakni masjid, dia dijauhkan dari surganya Allah, lebih didekatkan kepada nerakanya Allah. Nah, itu Pak, dia dijauhkan dari para ulama, tidak diberikan keberkahan dalam hidupnya. Itu namanya sebenarnya itu azab Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasalah bahwa bersyukur atas nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Nikmatnya itu sedikit, kecil, besar, apalagi ya. Jadi semua nikmat kita syukuri. Mensyukuri nikmat itu adalah merupakan tali Pak, talinya nikmat. Jadi kalau kita bersyukur dengan nikmat Allah yang diberikan, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat selamat, nikmat keluarga berkah, damai, tidak ada pertengkaran, segala macam, itu kan nikmat semua. Jadi kalau kita syukuri Pak, itu nikmat-nikmat yang Allah berikan itu diikat dengan syukur itu. Jadi nikmat itu tidak lari dan tidak liar. Karena kalau kita tidak pernah mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita, katakanlah materi misalnya, boleh jadi nanti nikmat yang Allah berikan kepada kita itu diambil sedikit demi sedikit lalu dipindahkan kepada orang lain. Boleh jadi nikmat-nikmat itu yang telah diberikan kepada kita, lalu kemudian kita tidak bersyukur, nanti diambil, ditarik oleh Allah sedikit demi sedikit, lalu diberikan kepada orang lain. Jadi kalau misalnya materi kita diambil sedikit demi sedikit, diberikan kepada orang lain Pak, ya berarti akhirnya kita bangkrut. Itu yang perlu diwaspadai. Kita sehat Pak, alhamdulillah sehat. Tapi kalau tidak mensyukuri sehatnya kita, boleh jadi sehatnya kita nanti diambil oleh Allah, sehat itu diberikan kepada orang lain yang sedang sakit. Nah itu.
Jadi kalau misalnya nikmat materi yang tidak kita syukuri diberikan kepada orang lain, ya akhirnya kekayaan kita, kecukupan kita itu habis. Makanya syukurilah. Nah, mensyukuri nikmat Allah itu bukan hanya sekedar baca alhamdulillah gitu, enggak. Tapi adalah bukti nyatanya apa? Dengan memperbanyak ibadah. Alhamdulillah hari ini saya diberikan kelancaran rezeki oleh Allah. Nah, keberkahan. Nah, kemudian kita ibadah. Apalagi yang membantu kepada orang lain, sedikit berbagi. Insya Allah itu nikmat itu akan kekal di dalam diri kita. Nikmat itu akan kekal dan terus berada di dalam diri kita. Seandainya keluar nikmat itu, maka nikmat itu keluarnya itu dituntun oleh Allah, Pak. Nih bentuk kebaikan, nih tempatkan di masjid, nih bentukkan di pendidikan agama Islam. Jadi dalam hati kita itu ingin keluarkan uang ini, kalau sudah dituntun oleh Allah, Pak, ada bisikan-bisikan kebaikan. Itu namanya dituntun oleh Allah. Jadi kepemilikan harta kita ini kalau kita senantiasa bersyukur, oleh Allah dituntun. Pengelolaannya pun dituntun, Pak. Jadi bisikan itu bagus. Bantu orang itu. Dengan senang hati kita bantu. Ya, jadi ayolah kita syukur ini apa yang ada ini, Pak. Semoga dengan syukur ini yang telah diberikan kepada kita semuanya ini itu kekal sampai kita mati. Kalau enggak, maka nikmat itu akan diberikan kepada orang lain yang mau bersyukur dengan nikmat tersebut. Jadi pindah tangan, Pak. Nah, pindah tangan. Banyak orang pula min maftunin bisanai alaihi, orang yang kena fitnah dengan pujian, Pak. Jadi ada orang disanjung-sanjung karena prestasinya, dipuji karena keberhasilannya. Itu sebenarnya malah itu merupakan suatu fitnah, cobaan bagi dirinya. Jadi intinya kalau kita hidup ini jangan terlalu peduli dengan pujian-pujian seseorang. Udah kita jalan aja. Mau dipuji atau enggak itu bukan urusan kita. Nah, ya, bukan urusan kita, yang penting jangan. Jadi banyak orang yang termakan dengan pujian. Dipuji, kamu bisa ini, kamu hebat. Tidak hebat, Allah yang maha hebat. Oh, kamu bijaksana, untung ada kamu. Tidak, bukan untung ada saya, tapi ada Allah. Begitu, Pak. Ya. Jadi pujian-pujian itu banyak menjebak kita, ya, banyak menjebak. Wa kam min maghrurin bis-satri alaihi, banyak orang tertipu dengan ditutupi aib, Pak. Nah, ditutupi aib. Jadi kita ini, Pak, ketika melakukan sebuah dosa dan dosanya mungkin ini adalah menjadikan kita malu, sampai sekarang dosa kita ini ditutupi oleh Allah. Dosa-dosa yang menyangkut kepada manusia, kepada siapapun, kepada orang lain, Pak, kalau dibuka kita malu. Tapi sekarang dosa-dosa itu oleh Allah ditutupi, Pak, tidak pernah dibuka-buka. Itu hebatnya Allah, Pak. Tapi nyatanya manusia itu sendiri malah kadang-kala membuka sendiri, Pak, menceritakan dosa-dosanya itu. Saya dulu pernah ini melakukan kejahatan ini. Itu kan namanya membuka, Pak. Padahal Allah itu sudah menutup, Pak. Udah, jangan engkau buka, jangan engkau ceritakan kepada orang lain. Engkau itu bersalah, sudah bertaubat. Kalau kepada orang lain minta maaf, sudah selesai, Pak. Maka kalau kita ini menutupi aibnya seseorang yang mungkin menceritakan terhadap dirinya, keadaan dirinya, Pak, itu adalah bagian dari caranya Tuhan menutupi aibnya kita. Jadi jangan diceritakan kalau misalnya dosa-dosa yang lama itu lalu dibuka. Allah itu nutup, Pak. Nah, banyak orang yang tertipu dengan tertutupnya aib yang ada pada diri kita. Ini dosa nih. Dosa ini kan aib, Pak. Aib, Pak. Nah, ketika ditutupi dosa-dosanya oleh Allah, dia merasa aman bahwa Allah sudah menerima taubatnya, padahal belum. Pak. Jadi dosa ini, Pak, ya. Nih, dosa nih, Pak.
dosa menipu, menyakiti orang, mengganggu orang lain, menghibah, memfitnah, itu Pak ya, kezaliman, pokoknya dosa-dosa besar lah. Itu kalau dibiarkan tidak bertaubat dan terus menerus Pak, seiring waktu nanti dosa-dosa itu akan menjadi penyakit di dalam diri kita. Makan haram, makan riba akan menjadi penyakit Pak. Penyakitnya apa? Ya banyak Pak. Komplikasi jantung, darah tinggi, kolesterol, diabetes, gagal ginjal, ini apalagi makanan haram itu akan menjadi penyakit. Itu paling cepat tuh, paling cepat menjadikan penyakit kepada kita itu makanan haram. Maka hati-hati, kalau sudah jadi penyakit, ada bahaya, ada bahaya. Sifat sombong, sifat takabur, riya, ingin dipuji, bakhil, tamak, itu kan sifat penyakit hati namanya, penyakit hati. Ini pun kalau dibiarkan tuh Pak, itu jadi juga penyakit, akan jadi penyakit. Makanya pelan-pelan kita bersihkan itu. Dengan apa? Dengan pengetahuan. Makanya sebenarnya Bapak ini yang hadir ini punya tugas besar sebenarnya. Apa tugas besarnya? Membimbing anak dan istrinya ke jalan agama. Mestinya ikut ngaji ini bukan hanya Bapak, istrinya diajak, anaknya diajak, yuk ikut ngaji yuk, gitu. Dihitung sama Pak Joyo. Mestinya ikut ngaji. Jadi nanti biar tidak hanya soleh sendirian, tidak hanya baik sendirian, tapi keluarga soleh semua, baik semua. Bapak misalnya nih, pandailah apa yang saya sampaikan, tapi tidak mungkin disampaikan kepada istrinya, kan tidak mungkin diceramahi Pak. Dedek duduk dek, menurut tadi aku ngaji bahwa kita, nah tidak mungkin Pak, mana didengar deh. Dia ya. Jadi nasihat itu ya kita sama-sama dengar. Jangan sampai kita tahu ilmu agama, istri kita, anak kita tidak tahu ilmu agama. Nah itu Pak. Makanya gini Pak, anak-anak muda yang ada di sekitar kita itu mestinya paling banyak untuk mendapatkan ilmu agama. Kajian seperti mereka harus mestinya paling banyak. Kenapa demikian? Anak-anak remaja nih Pak, SMP Pak ya, SMA, bahkan mungkin mahasiswa, itu punya potensi besar untuk melakukan maksiat. Dia punya potensi untuk menjadi pecandu, pengedar narkoba. Anak-anak kita itu akan berpotensi untuk minum minuman keras, mabuk-mabukan, bahkan ngelem Pak. Anak-anak remaja itu punya potensi besar jadi copet Pak. Mereka pun juga potensi menjadi pecandu judi online Pak. Bahkan mereka tuh punya potensi untuk melakukan sebuah perzinahan, mau laki dan perempuan. Makanya anak-anak muda tadi saya katakan itu sebenarnya mesti lebih banyak mengkonsumsi kajian ilmu agama adalah untuk apa? Agama itu harus didekatkan kepada mereka. Agama itu harus didekatkan kepada mereka sedekat-dekatnya. Karena kalau tidak bahaya itu Pak. Kalau agama sudah dekat kepada generasi muda kita Pak, maka Pak polisi itu, aparatur negara, aparat itu tidak capek-capek patroli Pak. Tidak capek-capek lagi kontrol, nangkepin anak muda dimasukkan penjara. Tidak. Capek dah. Gitu dia Pak. Jadi polisi itu paling tidak hanya jadi pengatur lalu lintas. Kenapa? Orang sudah soleh semua Pak, sudah baik Pak. Agama sudah dekat dengan mereka itu. Agama sudah bersanding dengan mereka, imannya sudah kuat. Ngapain mau dikontrol lagi itu? Penjara insya Allah Pak sepi Pak. Nah itu. Makanya kita, kepedulian kita itu sekarang ini bukan hanya kepada kita, tapi kepada keluarga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar.
Wahai orang-orang yang beriman. Ini yang dipanggil ini orang yang beriman, Pak. Kita nih Pak, orang beriman. Jagalah dirimu, diri kita nih Pak. Alhamdulillah kita sudah menjaga dengan mengikuti kajian ilmu agama, diperkuat, bagus Pak. Tapi wa ahlikum, keluarganya. Wa ahlikum, keluarganya. Yang gimana nih nasib mereka itu? Nah itu Pak. Keluarga itu termasuk siapa? Anak, istri Pak, keponakan, orang-orang terdekat kita aja. Nah, jaga mereka dari neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya neraka itu adalah manusia dan batu. Jangan-jangan nanti kita masuk surga, lalu anak dan istri kita masuk ke dalam neraka dan mereka jadi bahan bakarnya. Kan ngeri Pak. Nah itu. Jadi ya itu Pak, salah satunya itu dia. Jadi dekatkan mereka ilmu agama anak-anak kita nih Pak, jangan dibiarkan. Kita harus peduli, kontrol gitu Pak, kontrol. Ya. Dekatkan mereka dengan ilmu agama. Ya kalau kesuksesan mereka dalam hal mencari pekerjaan, jadi PNS, jadi apa, ya itu anugerah dari Allah. Tapi agama juga harus didekatkan kepada mereka. Nah, ini Pak ya. Oleh karena itu sebenarnya dalam hal ini pemerintah Pak, itu mestinya andilnya besar. Jadi kalau ada orang-orang atau anak-anak remaja yang tersandung kriminal, hukum, pelanggaran hukum di negara ini, ketika mereka masuk lock up, tahu lock up Pak? Masuk penjara, masuk pondok pesantren lah, lapas itu. Mestinya andilnya tuh kepala lapas itu adalah ulama. Saat mereka di dalam itulah cara yang paling tepat untuk membimbing mereka ke jalan agama yang benar. Karena mereka tidak kemana-mana. Makan tanggung kan Pak. Tidur pun gratis tuh Pak. Semuanya itu gratis semua. Kalau mungkin ada yang ingin coba boleh. Tidak kerja lagi Pak. Di penjara kan tidak ada yang kerja. Makan tidur jatuh. Itu peluangnya di situ Pak, untuk menyadarkan mereka sehingga mereka keluar itu nanti akan jadi orang-orang soleh, orang yang baik itu Pak. Peluangnya di situ sebenarnya. Ini gitu Pak. Jadi saya beberapa waktu yang lalu itu sering sekali diundang oleh Kapolres sini Pak, Kapolres Singkawang itu untuk memberikan pembekalan agama bagi mereka yang santri baru Pak. Di Kapolres kan ada santri baru itu, ada 3 kamar Pak. Santri baru yang tersandung narkoba, copet, pencurian itu. Tapi yang banyak itu ada narkoba Pak. Jadi 70% itu narkoba, yang lainnya nyopet apa gitu Pak. Nah itu. Nah di situ saya sebulan 2 kali datang ke sana. Bagus program Kapolres itu, bagus. Saya datang. Cuman saya merasa tidak nyaman, saya minta mundur aja lah Pak. Kenapa? Saya takut ada warga atau orang-orang dekat saya di sana itu masih masuk penjara juga. Saya bilang, ketemu dengan saya, malu saya. Aduh kamu ini gitu Pak. Wah ini aduh. Jadi akhirnya saya mundur, tidak apa. Itu Pak ya. Jadi ayolah sama-sama kita belajar Pak ya. Belajar kita. Jadi kita harus betul-betul peduli, jangan hanya peduli dengan diri kita aja. Ilmu agama juga harus dipelajari oleh mereka-mereka keluarga kita. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan tertutupnya dosa-dosa kita, lalu dianggap Allah itu Maha Pengampun, kemudian dibiarkan saja tanpa bertaubat. Dosa-dosa besar itu tidak bisa dibiarkan begitu saja tanpa ada pertaubatan, harus bertaubat. Gitu Pak. Ya Allah, dulu apa misalnya ingat dosa apa, taubat Pak dari sekarang. Nah kalau kita ada kezaliman besar kepada orang, mau minta maaf tidak bisa, takut khawatir timbul masalah baru, perkelahian ataupun terputusnya silaturahmi gara-gara kita ngaku ataupun minta maaf kepada orang yang pernah kita zalimi, maka satu-satunya cara adalah mendoakan orang yang dizalimi kita dulu Pak. Mendoakan, ya Allah bulan bin bulan mudah-mudahan diterima amal solehnya, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, jauh dari musibah, bencana gitu Pak. Didoakan semuanya itu.
Makanya kita habis sholat itu kan zikir saya itu kan astagfirullahaladzim wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alaihi. Aku minta ampun untuk diriku, untuk kedua orang tuaku, untuk guru-guruku, dan minta ampun pula untuk orang-orang yang punya hak kepada saya. Siapa? Yang pernah saya dolimi. Jadi mereka itu setiap 5 waktu, Pak, yang pernah saya dolimi itu mendapatkan doa dari saya setiap 5 waktu. Nah, itu caranya ya. Caranya. Karena kalau kita datang ke rumahnya, Pak, ngaku aku be yang semari dulu nyuri ayam mui. Tempeleng ini teh, Pak. Kelai kan. Sakit juga tempeleng ya. Wah, tempeleng aku minta maaf ya. Kau rupanya yang pancungku yang 5 aku bawa ya. Marah kan? Nah, takut hal-hal itu terjadi. Nah, doakan saja. Nanti di akhirat itu doa-doa tadi itu, Pak, seandainya mereka nuntut kepada kita, kan catatannya di malaikat tidak hilang, Pak. Fulan bin Fulan dulu menzalimi ini. Dia nuntut kepada kita minta sholat kita tuh. Sholat kita yang diminta 70 kali sholat yang diminta, Pak. 70 rakaat yang diminta. 1 kezaliman. Kalau 2, ya 2 kali lipat lah. Nah, bisa habis kan, Pak? Bisa habis tuh sholat kita. Nah, nanti karena kita mendoakan itu oleh Allah, sudah kamu jangan minta kebaikannya fulan bin fulan. Engkau aku sediakan surga ini, istana ini, asal engkau memberikan maaf. Oh ya, kalau begitu aku maafkan dia. Nah, aman, Pak. Aman gitu. Jadi tidak menggerogoti amal soleh kita. Itu intinya demikian, Pak. Cuman kan doa yang istighfar yang saya sampaikan itu tidak terlalu banyak orang mengamalkan. Tidak terlalu banyak mengamalkan. Saya khawatir sekali. Jadi yang saya istighfarkan itu untuk diri saya, kemudian untuk kedua orang tua saya dan guru-guru saya. Itu pun tidak hanya dizikir habis sholatnya, Pak. Ketika berdoa juga sama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina li masyayikhina. Saya minta ampun untuk saya, untuk kedua orang tua saya dan guru-guru saya. Guru-guru saya siapa? Dari sejak TK. Yang menjadi guru saya yang pernah mengajarkan itu, dia akan mendapatkan ampunan penyebutan dari saya. Nah, itu caranya demikian. Jadi kita tidak lupa jasa lah dengan guru-guru kita itu, Pak. Ya, udahlah, tidak berbuat baik, tidak ngantarkan beras, kita tidak pernah doa untuk mereka itu. Nah, guru-guru SD, guru-guru SMP itu, Pak, ya, nah, yang dosen lah, guru-guru ngaji kita. Itu begitu. Selanjutnya, wa an Daudin Nabi alaihi salam, diriwayatkan dari Nabi Daud alaihi salam. Uhiya min Zabur, diwahyukan dalam kitab Zabur. Haqqun 'alal aqili, benar atas orang-orang yang berakal, Allah yastaghila illa bi salasin, hendaknya tidak menyibukkan diri kecuali 3. Orang-orang yang punya akal cerdas, yang normal, mestinya itu tidak menyibukkan diri dari 3 nih, Pak. Kecuali 3 ini, Pak. Jadi kalau kita mau sibuk ya 3 ini. Apa itu? Pertama adalah tazawwudun lima'adin, yakni mencari bekal sebanyak-banyaknya amal soleh untuk akhirat. Nah, sibuknya kita di sini ya, itu boleh. Jadi sibuk dengan sholat, sibuk dengan zikir, sibuk dengan membaca Al-Quran. Untuk apa? Bekal di akhirat. Semakin lama kita semakin jauh meninggalkan dunia ini kan semakin dekat kepada akhirat kita, Pak. Buktinya mana? Umur kita nih, Pak. Umur 40, 50, 60. Kan makin dekat dah tuh, Pak. Dah tidak jauh lagi dengan makam di sana tuh, Pak. Dah tidak jauh lagi dah tuh, Pak. Husnul khatimah tidak jauh lagi dah tuh. Berarti kita ini semakin lama hidup di dunia, berarti semakin mendekati akhirat. Nah, kalau sudah dekat dengan akhirat, bekalnya mana? Kan mesti punya bekal. Nah, bekalnya inilah amal soleh. Ayo kita kerjakan. Itu, Pak. Kemudian wa mu'natun lima'asyin. Nah,
yakni mencari biaya untuk hidup. Nah ini Pak, jadi kita ini kerja, pedagang, bisnis, karyawan. Nah sibuk-sibuknya itu untuk mencari kehidupan keluarga, nah itu boleh. Tapi intinya tidak boleh melalaikan kewajiban. Pas waktunya sholat ya sholat, pas waktunya puasa ya puasa. Itu Pak. Jadi kita tidak dilarang kita sibuk dengan pekerjaan, iya. Cuman harus ditata niatnya. Kita kerja yang ini untuk apa nih, niatnya itu apa? Untuk nafkah anak istri, apalagi untuk pendidikannya, untuk apa lagi? Menolong orang lain, apalagi untuk membantu fakir miskin, apalagi untuk beramal jariah, untuk apa lagi? Haji dan umroh, untuk apa lagi? Mengeluarkan zakat, untuk apa lagi? Berinfak. Gitu Pak, niatnya kita ke sana. Insya Allah lurus yang seperti ini. Tapi kalau kita hanya untuk membanggakan diri, membuat uang besar biar dianggap kita orang kaya, orang kagum dengan ornamen rumah kita, punya mobil bagus biar orang itu berdetak jantung, aduh hebat luar biasa, kau ini sukses. Nah, kalau bisa menjauhkan itu aman Pak dunia. Nah, terus kerjakan baik-baik Pak. Karena kalau tidak, ya memang umat Islam itu perlu dengan orang kaya Pak. Jadi Islam itu tidak anti kaya, ya. Islam itu bukan berarti sederhana, hidup miskin, rajin sholat, bukan itu dia. Jadi Islam itu tidak pernah menggugat orang kaya dan tidak pernah anti dengan kekayaan, Pak. Jadilah orang kaya yang sukses, tapi dengan niat yang lurus tadi, Pak. Silakan, Pak. Karena kalau kita miskin, Pak, umat Islam miskin, habislah kita dihantam oleh orang-orang kafir. Dengan mereka itu punya modal besar itu, orang-orang kaya itu sukses, mereka bisa berbuat apa dengan kita. Tapi kalau umat Islam ini kaya Pak, waduh, kita bisa membuat masjid besar, buat lembaga pendidikan, bisa membentengi generasi muda. Abu Bakar itu kaya raya Pak, ketika masuk Islam, dan masih ketika bersama Nabi tetap orang kaya dia. Tapi apa yang diperbuat, hartanya digunakan untuk membela agamanya Nabi, yakni Islam. Membebaskan budak yang disiksa oleh orang kafir, dibebaskan nih Pak, ditebusnya nih, udah kamu bebas daripada kamu di situ tersiksa. Itu Abu Bakar tuh. Umat Islam pun juga sama. Daripada orang-orang Islam ini kemudian diintimidasi, diancam oleh orang-orang yang punya kepentingan agama, akan dimasukkan ke agamanya dengan menawarkan ekonomi, bantuan, kesehatan, kan mending Islam yang menangani itu. Kalau tidak, akhirnya apa? Mereka jangan salah kalau mereka akhirnya pindah agama. Karena apa? Ketidakberdayaannya kita umat Islam. Tapi kalau kita sukses Pak, kita mudah sekali membantu mereka dengan ekonominya. Kemudian apalagi yang ketiga adalah wadalah muladzati bihalalin, yakni sibuk mencari kenikmatan tapi dengan cara halal. Nah, kita kerja ya halal, usaha kita ya halal, pendapatannya pun halal, pindah kerja, usaha bisnisnya pun halal. Makanya dunia ini bagi orang Islam itu, bagi orang mukmin itu bagaikan penjara. Ad-dunya sijnun mukminin wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang-orang mukmin dan surganya orang kafir. Maksudnya penjara bagi orang-orang mukmin adalah kita tidak bebas sebebas-bebasnya bekerja, berusaha dan berdagang. Ada yang halal, ada yang tidak. Yang halal kita lakukan, yang haram ditinggalkan. Itu Pak. Kalau mereka yang tidak beragama Islam, yang penting dapat untung, dapat uang, jadi uang. Semuanya pun dijual. Babi dijual, ular dijual, katak dijual. Semuanya dijual mereka. Kalau kita kan enggak Pak. Nah, transaksi judi jual Pak, bagus mereka kata, dapat untung banyak tuh. Kalau kita kan enggak boleh. Nah, jadi kita kaya tapi dengan yang hal. Kaya kita sukses tapi tidak menyakiti orang lain yang sama-sama berusaha dan berbisnis. Kita menjadi orang yang sukses dalam ekonomi kita, tapi kita tidak menyakiti orang-orang yang sama-sama berbisnis.
Nah gitu Pak. Macam Pak Aryadi jual bakso, mie ayam. Dia sukses, laris, tapi tidak pernah mengganggu sesama bisnis baksonya. Kan bagus deh Pak. Jualan buah misalnya, tapi tidak pernah mengganggu, menyakiti yang sama-sama seprofesi jual buah. Gitu kita Pak. Naik jabatan, dia dapat jabatan profesional, tidak menyakiti orang lain yang sama-sama boleh jadi itu hanya juga. Ini yang disebut halalnya itu Pak. Cara-caranya baik, dapatnya pun juga baik. Jadi kita menuntut kenikmatan, kenyamanan di dunia tapi dengan cara yang halal. Ini yang perlu kita cari gitu Pak ya. Jangan campur-campur lah dengan pendapatan kita. Ini ada yang menipu. Ini aduh menipu ini. Ini hasil korupsi nih. Jangan dicampur dengan yang halal. Gitu Pak ya, bukan berarti boleh Pak ya. Aduh ini hasil apa, uang apa nih, uang apa nih, mesti tanya kepada diri kita. Kalau orang beriman nih bertentangan Pak, ini uang apa nih, gimana nih, diambil apa enggak nih. Dilihatnya oh banyak, oh ambil aja, kan banyak Pak, 1 miliar masuklah dalam kantong Pak. Kalau 10.000, 20.000 ngomong ya, nggak boleh nih Pak, ini korupsi. Barang 50.000 Pak, coba 1 M, mikir dia, banyak tuh, ambillah. Akhirnya cari dalil, pergilah ke Ustadz, ini ada orang ngasih uang, terus berapa Pak? Tidak tahu Pak, tapi dia niatnya sedekah Pak, halal apa enggak? Halal Pak kalau sedekah, alhamdulillah halal. Padahal mau nyonggok. Cuman dibuatkan pertanyaan yang lain. Ini tidak boleh Pak ya, tidak boleh gitu. Jadi kenikmatan dunia carilah dengan cara yang halal. Kalau ragu, tanyalah kepada orang yang ahli. Begitu Pak ya. Mudah-mudahan manfaat ya. Ibadah kita semakin rajin, istiqomah, semakin banyak beramal soleh untuk bekal kita di akhirat. Banyak melakukan kebaikan yang bisa kita jalankan, jalani. Kebaikan apa, ibadah apa yang belum, ayo coba kita lakukan. Apalagi mendekati bulan Ramadan ini, bulan Rajab, yuk kita perbanyak amal soleh kita ya untuk bekal-bekal kita Pak. Bekal-bekal kita masuk ke dalam kubur itu. Kalau tidak bukan amal soleh dengan apa lagi? Kan hanya itu yang kita bawa. Jadi kalau kita sering saya katakan, saya ulang-ulang, kalau sudah berumur ini ya udahlah kita taat aja kepada Allah. Udah tidak usah kerjakan yang lain. Ya hidup kita sudah nyaman juga kok. Rezeki sudah ada yang nanggung, anak mungkin membantu, apalagi mau dikerjakan. Ya kalau enggak banyak beribadah. Kalau ada waktu ya ayo kita zikir. Kalau ada waktu ya baca Quran. Kapan lagi membaca Quran? Kalau dulu enggak sempat, sekarang yang sempat, ayo gunakanlah yang waktu yang sempat ini. Kalau bisa silaturahmi ya datang silaturahmi, perkuat kerabatan gitu Pak. Ini udah sepupu, pertemukan anak dengan anaknya siapa ini keluarga kamu, ini saudara kamu, ini bagian ini dari ini cucunya ini ketemukan Pak. Itu penting tuh Pak, penting Pak ya. Nah, kerabatan itu penting dibangun dari sekarang itu. Perkenalkan bahwa ini sepupu 3 kali, sepupu 2 kali, itu perkenalkan kepada mereka. Kalau enggak nanti terputus silaturahmi, enggak ketemu ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.